Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Are you okay? Thank you very much for your attention. Before we begin our learning today, let's pray based on your belief. Praying, begin. Finish. Let's finish Oke, akan call your last name ya. Saya akan lanjut nama yang terakhir ya. Nama. Jadi kalian harus fokus ya. Jadi harus fokus ya. Jadi nama akhir kalian ya. Saya panggilnya nama akhir kalian bukan terlalu fokus ya. This is the first time ya kita ketemu. Nama akhir ya. Jadi nama akhir ya. Last name ya. Ada yang sama? Present bareng ya. Oke ya, jadi fokus pada nama akhir ya, last name ya. Saya ambil nama depan ya, nama akhir. Hidayatullah. Hidayatullah. Fokus on your last name, nama akhir kalian. Suryanto.
Utama. Utama. Febriani. Fitrianto. Rahmatullah. Nugroho. Rikola. Fadila. Dan semua nama akhir belum ya. Kenapa tengah? Oh, mungkin di depan ya. Aku kenapa tengah ya? Kakak gimana ya? Atau inisial? Boleh ya? Inisial ya, boleh. Nah, bahasa Inggris 2. What material we will discuss in English 2. Bahasa Inggris 2. Nah, ada beberapa poin yang perlu kita diskusikan bersama. Apa yang akan kita bahas pada bahasa Inggris 2? English 2 adalah lanjutan dari bahasa Inggris 1. Jadi, beberapa materi kita akan review ulang dan kita akan perdalam lagi sambil kita mendapatkan materi-materi tambahan ya yang relate dengan jurusan kalian. Nah, in this semester we will discuss these materials. Materi ini bisa berubah sesuai kondisi dan situasi. Barangkali ada tambahan yang bisa saya tambahkan ketika kita kuliah. Nah, apa yang akan kita bahas selama setengah semester? Kita akan review ulang tentang tenses. Kita akan review ulang tentang tenses. Kemarin kita sudah sempat bahas tentang simple present, past, present continuous, past continuous, future, present dan past perfect. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang cara membuat kalimat aktif baik positif, negatif atau interrogatif. Nah, untuk semester ini kita akan review ulang dan kita akan menambahkan materi untuk membuat kalimat pasif. Kalau kalimat aktif yang biasanya itu awalan kamu atau beri kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal ya yang semester kemarin kita bahas. Nah, bagaimana kalau kita membentuk pasif? Misal kalau dalam bahasa Indonesia kata makan menjadi dimakan. Misal sedang belajar atau misal sedang makan berarti sedang dimakan. Terus misal telah membuka, pasifnya telah dibuka. Nah, jadi kata kerja ini kita bagi atau akan membentuk pasif itu kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, bagaimana kalau dalam bahasa Inggris? Ya, misal kita belajar bahasa Inggris atau misal we are studying English. Kita sedang belajar bahasa Inggris. Bagaimana kalau kita membuat pasif? Misal bahasa Inggris sedang dipelajari oleh kita. Bahasa Indonesia tidak ditambah di atau selesai jadi pasif. Tapi kalau bahasa Inggris tidak bisa. Maka untuk membuat pasif dia punya rumus sama halnya ketika kita membuat aktif. Jadi ada aktif positif, negatif, interrogatif. Maka ada pasif positif, negatif, interrogatif. Kita sedang belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris tidak sedang dipelajari oleh kita. Nah, jadi terus apakah bahasa Inggris dipelajari oleh kita? Kita akan bahas pasif di sini. Kenapa sih kita belajar pasif? Karena ketika kita menghadapi sebuah teks atau bacaan atau misal tayangan, mungkin film ataupun lagu ataupun ya segala bentuk teks tertulis atau misal teks lisan, penggunaan pasif ini cukup main ya, cukup bermain. Misal kalian lagi buka, misalnya kalian buka buku manual, misal kayak buku tentang user guide, misal kalian di HP baru misalnya atau di laptop baru, di situ ada manual, buku manual. Nah, di situ kalau kita lihat bahasanya apa? Bahasa Inggris. Apakah semua teksnya itu aktif? Tidak selalu. Mungkin teksnya ada pasif, ada kalimat pasif. Atau bisa kalian nonton film atau dengerin lagu, fokus pada subtitle yang ada di bawah. Mungkin saja kalimat yang digunakan itu adalah kalimat pasif.
Ya, misal kalau kalian lihat di judul berita, headline di judul yang biasanya cuma satu kalimat, misal pemerintah menunjukkan teknologi terbaru, misal itu kalimat aktif. Bisa juga judul itu dibuat masif supaya menghadirkan esensi makna yang berbeda. Misal teknologi baru telah diluncurkan oleh pemerintah, esensi maknanya beda. Cuma masalah aktif dan pasif secara makna kayak apa ya? Poinnya itu biasanya itu akan lebih mengenai di pasif kalau untuk judul-judul yang berita biasanya judul berita atau sejumlah konten yang ada di berita itu biasanya penggunaan pasif cukup menentukan. Jadi kita akan bahas hari ini. Terus setelah itu UTS apa yang akan kita bahas? Nah, kita akan fokus kepada bidang kalian yaitu ICT. Pasti juga ada yang sedang IT. Kita akan vocab-vocab yang terkait di dunia TK atau ICT. Nah, kita akan belajar vocab-vocab yang terkait dengan dunia ini. Dunia informatika, misal vocab yang terkait dengan ini, kata sifat, mungkin berbagai jenis kata yang mungkin relate dengan bidang TK kita akan bahas ya. Terus setelah itu kita akan bahas tentang perangkat ya, misal device dan specification. Kita akan belajar tentang bagaimana kita menganalisis bahasa pada spesifikasi sebuah produk. Kita pakai bahasa Inggris ya. Kita akan pelajari bahasa bagaimana produk ini spek-speknya misal seperti apa. Terus misal katakanlah secara harga seperti apa. Nah, kita akan bahas ini ya, tentang spesifikasi sebuah perangkat ya. Mungkin bisa gadget, elektronik dan sebagainya, ada digital. Terus setelah itu kita akan bahas tentang relate dengan pro kontra tentang perangkat. Misal pro kontra internet, pro kontra online game. Ada yang pro, mungkin ada yang kontra seperti apa. Kita akan bahas tentang pro kontra relate dengan dunia TK. Terus kita akan bahas tentang berita-berita yang relate dengan TK. Misal berita teknologi terbaru tentang apa sih yang lagi hits. Misal, yang lagi hits itu misal sekarang ini baru web 5.0 ya. Sekarang 5.0 itu yang lagi tren sekarang. Terus misal kayak teknologi apa lagi ya? Yang sekarang itu misal ya kayak Google yang baru mau menunjukkan apa dia yang Google itu ya. Mungkin kalian pernah dengar atau mungkin pernah baca di sosmed ya tentang Google. Terus kita akan bahas tentang sosial media, tentang berita-berita yang di dunia TK atau mungkin yang sekarang ini lagi hits ya, AI yang sekarang ini lagi hits. Terus next kita akan bahas tentang user guide, manual guide. Seperti tadi saya bilang, ketika kalian beli produk baru itu kan pasti ada buku user manual. Entah itu modelnya buku saku atau modelnya PDF atau lembaran. Kalau kita lihat bahasanya bahasa Inggris, TK pasti tidak jauh dengan yang namanya bahasa Inggris. Baca buku manual aja bahasa Inggris, kalian buka office saja ini semua bahasa Inggris. Jadi kita akan analisis bahasanya, bahasa pada user guide atau manual guide sebuah produk. Misal kita akan pelajari produk sebuah printer, karena bahasanya apa? Kita akan pelajari misal produk sebuah misal kayak komputer aksesoris misal ya, mouse misal, mouse gaming, kita akan bahas itu ya. Terus next kita akan bahas tentang ini job vacancy, lowongan pekerjaan yang relate dengan dunia IT. Ada yang mungkin part-time di sini? Enggak ada part-time? Untuk dua materi terakhir kita akan fokus pada masa depan ya. Kita akan fokus pada masa depan. Jadi adalah kita itu sudah lulus. Misal kita calon lulusan kita sebentar lagi misal S.Com. Nah, di sini kita akan analisis bahasa yang ada di job vacancy itu adalah lowongan pekerjaan. Sekarang banyak lowongan pekerjaan itu yang ditulis dalam bahasa Inggris ya. Misal cari programmer, lowongannya dalam bahasa Inggris. Karena sekarang itu broker pun ya, itu perusahaan lokal atau asing atau cabang dari asing itu sekarang banyak sekali broker yang ditulis dalam bahasa Inggris. Padahal caranya bukan
Terus bisa programmer, web developer itu pakai bahasa Inggris. Nah, kita akan belajar tentang software Inggris. Ya. Terus bagaimana kalau kita mendesain logo boleh? Kita ada informasi apa? Nanti silakan buat desain teman-teman. Kalau ngajar IT ya sudah buat desain gitu. Terus kontennya bahasa Inggris. Nah, bisa buatlah logo gitu ya. Buatlah lowongan pekerjaan tentang bisa programmer dalam bahasa Inggris gitu ya, menggunakan apa terserah ya, Photoshop, Corel, Canva atau apa gitu. Semangat banget. Terus aplikasi metadata setelah itu kita logo sudah buat, ibarat kata kita pura-pura lama atau menulis surat lamaran dalam bahasa Inggris. Nah, kita coba dari jauh-jauh hari kan nggak apa-apa ya, kita nanti ketika kita memang bisa kalian ada kesempatan pakai setidaknya membuat surat seperti ini. Nah, kita akan buat surat lamaran bahasa Inggris itu seperti apa? Tidak jauh dengan bahasa Indonesia, cuma dipengaruhi oleh beberapa gaya sama gaya penulisan. Next itu CV, pura-pura lah dan kita bisa buat CV. Ibarat kata kalian sudah lulus S1, nanti kalian buat CV kalian sendiri. Nah, jadi materi kalkulasi 15 itu dia. Ya, kita akan ada desain tipis-tipis ya. Bisa kalian pakai apa? Desain grafis pakai apa kalian? Corel. Photoshop di HP pakai apa? Yang Pro Premium ya, atau bisa ada yang nanti kita akan belajar untuk edit seperti ini. Kan cetak ya, boleh ya. Nah, terus ketika kita belajar Kansas, ketika kita fokus pada Kansas, Kansas itu kan relate dengan yang namanya verb. Kansas relate dengan yang namanya verb. What is verb? Apa itu verb? Kata kerja. Selain kata kerja, kita juga fokus pada yang namanya kalimat. Jadi kita fokus juga dengan yang namanya kalimat. Mungkin masih ingat ya? Do you remember ya? Kalimat sentence minimal consist of apa? Kalimat ya, sentence minimal terdiri dari subjek dan kata kerja. Nah, jadi kalimat itu ini terdiri dari subjek dan kata kerja. Nah, ketika kita belajar tenses, maka kita harus kuasai dulu tentang verb ya. Jadi ketika nanti kita belajar tentang tenses terutama di pasif ataupun di aktif, maka kita fokus pada beberapa penggunaan kata kerja, verb 1, verb 2, verb 3 dan verb Mungkin masih ingat ya. Nah, kira-kira verb 1 digunakan untuk tenses yang apa? Mungkin masih ingat. Tenses relate dengan penggunaan. Tenses relate dengan yang namanya verb. Atau yang paling gampang begini aja, simple present. Simple present menggunakan verb berapa? Verb 1. Terus kalau bisa
Kalau simbol pas menggunakan verb dua. Terus kalau bisa simbol present dan past continuous berapa yang digunakan? Continuous. Terus kalau bisa ya, simbol future. Berapa yang digunakan? Bisa. Terus kalau bisa simple present dan past perfect yang ada perfectnya. Jadi tenses selalu dilihat dengan verb. Setiap verb itu tergantung tenses yang menggunakan ya. Simple present menggunakan verb 1, simple past menggunakan verb 2, tenses yang ada continuous menggunakan verb A. Simple future menggunakan verb 1 karena masih dilihat dengan present. Simple present dan past perfect tenses yang ada perfectnya menggunakan verb 3. Verb 2, verb 1, verb adalah verb 1 adalah verb biasa. Verb 2 digunakan untuk past tense. Verb 2 kan ada dua ya, regular dan irregular. Kalau regular verb itu kata kerja yang seperti apa sih? Bisa, oke, bisa dirubah atau endingnya biasanya ditambah id atau ed. Ada kata kerja beraturan. Kita akan review ulang ya. Kita akan review ulang regular verb, verb 1, verb 2, verb 3 untuk bekal kita nanti membuat aktif dan pasif ya. Ada beberapa rule atau aturan pembuatan regular verb. Karena mostly dominan regular verb itu biasanya di ed atau ed. Itu paling gampang. Cuma ada beberapa aturan kata kerja yang seperti apa yang harus ditambah d atau kata kerja seperti apa yang harus ditambah ed. Misalnya, secara aturan dasar, hampir semua kata kerja bentuk pertama membuat verb keduanya ditambah ed. Kebanyakan. Nanti ditambah ed agar pasif. Nambahkan center menerima sinonimnya receive actor ya, beraksi bisa melakukan bisa actor. Just artinya apa? Menyesuaikan. Oke, bertanya atau kita. Misal kita baru kepilih akses ke perizinan ya. Oke, berjawab. Ya, mana sih berarti kok tepat ya, tepat. Biasanya tepat. Bisa booking tepat. Bisa pesan tepat. Kalau ada itu sama-sama pesan, tetapi bukan tepat. Anak-anak aku
nggak mungkin aku mau booking makanan loh. Aku mau order misal tempat makan nggak bisa, nggak pas karena sama, tapi konteksnya beda. Terus ini suara yang kayak gitu. Jadi kayaknya kita sama, tapi konteksnya beda. Begitu anaknya juga bisa tergantung konteksnya. Mau kata benda atau kata kerja blend. Campur ya. Oke. Berarti kalau blend campur ya. Biasanya kata kerja, beberapa kata kerja kan ditambah er, kata kerja pertama ditambah er, dia jadi biasanya bisa jadi noun. Tidak, blender berarti tidak. Kayak play bermain jadi player, pemain itu kan untuk kata benda ya, tapi dari person. Memanggil atau menelpon, call me, berarti bisa telepon kamu. Memeriksa ini mengecek ya. Biasanya kalau di ada aplikasi cek berarti memeriksa. Ingin membersihkan. Memanjat, memasak. Mengumpulkan koleksi ya. Menyuruh bisa juga. Tapi kan nggak biasanya nggak apa itu ya, memahami. Mengkoneksikan, menyambungkan beberapa kata saja ketika diawali dengan dis itu biasanya itu bukan tidak connect menyambung, kalau disconnect berarti tidak menyambung. Connect dis biasanya kalau bukannya dis itu biasanya jadi tidak disconnect berarti tidak nyambung. Maksud memperhatikan, mengawasi, bisa. Memutuskan mempertimbangkan bisa. Membangun ya sinonimnya kata build ya. Misal virus jadi pengandung virus. Convert. Konversi ya. Misal dari filenya misal dia jenis filenya misal apa jadi apa gitu. Nah, konfirmasi konsultasi ya. Oke, mengkonsultasikan. Sampai bisa itu kalau kata kerja. Itu beri sampul. Mengirimkan, menyampaikan. Membuat, bisa merancang, bisa juga desain. Koneksi. Dia kayak kata manage ya, sinonim. Banyak sekali bahasa Inggris itu formnya sinonim banyak. Atau tidak menyambungkan, kemudian juga vaksin ya, berarti sinonim ketika memutus, tidak bersama. Berjelajah, menemukan bisa.
mengganggu ya kayak tadi kata. Kalau kata kerja mengentaskan. Kita pakai yang familiar aja ya. Menghasilkan juga biasanya untuk apa? Oh, bangun bisa, mendirikan juga bisa. Expect. Oh, perluas. Nah, expect. Harapkan. Kayak kata expect. Dan expect itu jangan harap kamu lebih. Dan expect itu masih. Kalau kata suka, mengekspresikan. Kalau kata kerja, kalau kata sifat artinya cepat. Mengekspresikan itu berkecil, terus mempersempit gitu ya, mencari. Nah, banyak artinya ya. Oke, kita ambil yang lihat ya. Ini selesai, sinonimnya kata N. Terus memperbaiki sinonimnya repair atau anti-repair. Sinonim. Ya, kita ambil full. Mengikuti sinonimnya join ya. Bentuk bisa bentuk sama dengan biasa itu sinonim. Mengisi fulfill ya. Menghindari misalnya jadi banyak sekali banyak sekali. Kita ambil familiar aja ya. Berkumpul atau kita biasanya orang ya misal family tapi orang yang berkumpulkan misalnya Christmas memegang bisa grab bisa artinya juga mengambil bisa artinya juga terangkat bisa apa banyak sih ya Christmas ya ambil cepat real magang ya memberitahu atau menginformasikan ya kita ambil yang familiar ya ini memasak ya pemulasan kalau arisan berarti itu habis ya kepadaan itu juga bentuk kata tidak terus kita ambil familiar ya kita ambil familiar kalau amlak berarti tidak terkunci ya, tidak kunci A ya, bisa, memelihara bisa, mempertahankan bisa, banyak ya, menandai sama dengan sign SIGN bilang sama menandai, memberi tanda. Tanda familiar ya. Monitor, terima kasih. Bisa menentukan ya, tapi itu
Ya kan, bisa ada tayangan gitu ya. Oh iya. Campur. Membutuhkan. Mendapatkan benar ya, semangatnya mana? Ya, begitu aku. Apa? Bakar. Membuka. Tadi salam ya. Memarkirkan atau menempatkan. Banyak sekali ya. Mengemas. Mewarnai, mengecat, memberi warna. Melewati atau melewatkan, berarti pas melewat, bisa pas gitu ya. Misal kita ada tulis pas, itu pasnya lewat, lanjut gitu. Paus. Tidak, bukan sudah paus. Tak ambil familiar aja ya, ini banyak sekali sampai SMP. Poin. Ketujuh. Kalau pointer berarti ketujuh. Nah, seperti ini poin. Teks itu bisa artinya menghadirkan, bisa memberikan, nah, bisa menayangkan. Seleksi itu bahasa kasih. Hadir juga berarti. Mencegah. Pins itu apa ini? Mencegah. Tapi nanti bilang print ya. Print. Memproses, memproteksi atau melindungi. Nanti kalau biasanya juga bisa kata kerja ketika endingnya OL itu juga jadi kata benda, bisa protektor atau pelindung. Bisa juga ER kayak tadi ER atau OR itu biasanya jadi kata benda. Punish. Menarik. Kalau push, mendorong. Jadi gitu ya. Tak ambil familiar ya. Record. Nanti kalau merekam recording itu merekam ya, rekaman. Sedang recorder itu berarti merekam. Dan recorder berarti alat rekam ya. Merefleksikan, refleks. Regret. Menyesali ya, menyesali. Mengingat, remind. Mengingatnya atau mengingatkan. Perbaiki, sinonimnya fix tadi. Laporkan. Oh, enggak ulang. Misalnya bisa ulang kelas ya. Nah, merespon, menjawab, menanggapi. Oh, kayak ini membatasi, menahan, membatasi. Mengembalikan. Meminta, sebenarnya kata aksi. Review. Mengulas. Ambil search. Mencari. Search. Dia katanya kata lain adalah apa ya? SEEK itu mencari. Sinonim. Memilih. Oke, memindai. Kalau memindai, scanner. Print tadi mencetak. Mencetak berarti printer.
Berteriak. Nah, scream. Dia sinonimnya dengan berteriak. Ini sinonimnya dengan apa? Yang apa? Menandai. Next apa ya? Kita bisa menyerap. Berdoa. Mengecek ataupun ngetes, menguji. Kalau menguji tester tester. Bentar, Pak. Nah ini Mengunggah. mengunggah. Kalau mengunjungi bisa tempat bisa fisik. Nah, beberapa kata kerja yang di langsung sampai nggak banyak sih. Kita mencari yang mengiklankan. Menang sehat, wise, master. Asmayer, bumi. Kalau admire pakai R, kalau biasanya dia sudah ditambah R, dia jadi noun. Admire jadi pengaku, berarti straight admire tapi pengaku. Nah, mengumumkan. Apresiasi. Itu kemana? Dia sama dengan apresiasi. Setuju. Kalau disebut tidak Disagree. Alright, pindah. bukan pindah, tapi sampai. Kalau ada sampai, ya bisa di kereta juga bisa bersama tempat kan. Nah, asal misalnya tadi kan sampai ya, kedatangan maksudnya ya, kedatangan itu sampai. Maaf. Penyusun ini bukan menyelesaikan
melengkapi, komplit, melengkapi. Ya. Kompos. Menulis bisa, bisa menulis bisa. Mengkomunikasikan, ambil komunikasi. Continue. Kalau sesuatu itu berarti tidak berdepan. Menciptakan, menyesuaikan, mengatur, menyesuaikan, mengatur ya adjust sama sinonim. Bisa dinilai sama dengan reject berarti ditolak, decline berarti ditolak sama dengan reject. Decline. Mediasi. Familiar ya. Familiar. Tambah faktor dulu. Developer sudah mendistribusikan ya. Mengajar bisa, berarti bisa. Educate. Exercise, menekankan, bukan menekankan, berarti exercise. Menekankan, mengulang tapi dengan penekanan. Exercise. Mendorong. Motivasi itu. Bukan mendorong itu, ya bukan. Melarikan diri, lolos atau kabur. Belajar sama dengan bus ya, bus belajar. Biasanya untuk ya bisa tempat bisa. Ekspor itu luas, tapi kalau bus itu cuma untuk ya internet belajar, bukan belajar tempat. Kita nggak bus tempat. Ekspor itu luas. Oh masa. Generate bisa diaplikasi itu mengaplikasikan apa ya? Baik, memandu, mengarahkan, baik ya, itu baik berarti kan memandui. Oh, handle itu apa ya? Mengurus, menyelesaikan, menangani juga bisa. Ambil yang kayaknya agak-agak familiar, ignore. Membayangkan dari kata imagination ya, kata improve, meningkatkan, sinonimnya kata adventure misalnya itu meningkatkan. Kalau saya ditingkat, saya ditingkatkan ya. Nah, bisa juga. Inggris sama, kita juga sebenarnya. Mempengaruhi. Kalau influencer berarti kan orang yang berpengaruh. Kita jelaskan. Memperkenalkan, introduce. Info, melibatkan. Mengundang, just, ya, like, live, tinggal. Oke. So, menempatkan bisa. Ini tadi mengatur. Bisa. Mengukur. Bisa itu mengukur bisa. Mengukur. Motivasi, memindah, ya. Observasi, operasikan. Banyak sekali ya nanti barangkali bisa. Terus kita lembah ke
biasanya kalau kita bisa ditawari aplikasi biasanya apa ya, purchase atau buy now karena membeli sekali. Purchase kalau reduce mengurangi apa biasanya kita bahasa-bahasa di editing ya, mengurangi, menambahkan, meningkatkan. Reduce sama dengan reject, menolak, sebenarnya tadi delay. Jadi sebenarnya banyak sekali. Release bisa rilis, ada produk yang dirilis, jadi ada produk yang diluncurkan, rilis itu biasanya untuk dianggap untuk produk yang diluncurkan, misal produk barang, terus nah seperti itu rilis ya. Remove menghapus sama dengan delete atau erase ya, erase. Replace mengganti, restore memulihkan atau menyimpan ulang, rescue menyelamatkan. Kalau untuk rescue berarti tipenya require meminta bisa. Menyimpan bedanya dengan CPS. Kalau saya tuh hanya menyimpan, dia biasanya bentuknya dia hanya di Word ya, misal ya, kalau kita secara editing gitu. Tapi kalau CPS kita lebih ingin menyimpan dari PowerPoint atau bisa ke apa ya, bisa ke notepad misalnya. Memisahkan. Mengatasi masalah ya, share, berbagi. Terus ini semuanya sih lewat tuh ya, merangkum. Translate menerjemahkan, translator ya pakai OR, menerjemah. Tipe saya itu mengerti berarti, terus kalau dia sedang mengerti berarti dia tidak typing, berarti sedang mengerti. Update memperbarui atau mengupdate. Upgrade meningkatkan. Terus ketika punya itu engine lagi, kita tidak perlu dan tambah itu, tidak banyak sih. Misal apply. Apply kayak mengaplikasikan, ya apply. Melamar juga boleh, untuk keselamatan pekerjaan ya biasanya ya. Bukan lamar orang pakai itu fokus biasa, bukan apply. Proposal. Mencoba. Menyalin ya, mengklarifikasi. Tidak banyak hari cepat. Berarti kalau hari aku kejar cepat. Reply sama dengan tadi menjawab sama. Membalas bisa, menjawab balasan bisa. Mencegah. Menyuplai itu apa ya? Jangan. Sampai berarti banyak ya. Mencoba. Terus next kita ke sini. Nah, beberapa kata kerja yang endingnya kata sini kita tidak perlu ubah, maka langsung tambah ini. Delay. Itu bisa sangatnya delay.
menunjukkan display menampilkan dan display menampilkan memodifikasi mematuhi OB. Nah, ini baru bermain berdoa tinggal atau tetap sekali berarti tetaplah bersama. Nah, selanjutnya ya ketika punya konsonan vokal konsonan maka konsonan terakhir harus tidak banyak kata kerjanya nggak banyak. Admin mengakui itu mengakui action enggak katakan cancel ya. Kopi itu berkomitmen. Klub itu kayak apa langsung klub menjatuhkan. Maka berusaha login lepas. Kalau in masuk. Kalau on yang melakukan ini nanti kan dia jadi ini misalnya nanti biasanya kalau kan ada tahu-tahunya ke bahasa Indonesia nggak tahu ya sini belajar senang belajar sekarang. Nah, bisa pakai buy, shop atau purchase. Lewat miskin dulu lah kayak pas. Yang kedua ya atau akunya saya ekspresi dijawab. Next, we will discuss irregular verb. What is irregular verb? Oke, kata kerja yang tidak beraturan, kata kerja yang mungkin bisa berubah secara bentuk, penulisan atau pengucapan pada kedua atau ketiga. Jumlah irregular itu lebih sedikit dari jumlah regular verb. Nah, jadi jumlah irregular verb itu tidak begitu banyak. Karena tidak begitu banyak, berarti kuncinya kita setidaknya harus bisa mengidentifikasi irregular verb dulu. Baru nanti selebihnya maka itu adalah regular verb. Nah, namanya juga tidak beraturan, berarti tidak beraturan di sini. Ada yang namanya apa ya? Perbedaan baik dalam huruf maupun dalam pengucapan. Berbeda dengan regular verb. Kalau regular verb itu kan kedua ketiganya itu endingnya d atau ed. Tetapi kalau irregular ini bisa berbeda, ini juga bisa sama. Dan biasanya irregular verb itu biasanya memang tidak menggunakan ed atau ed seperti pada regular verb.
bisa. Verb satunya to be. SNA. Kira-kira verb 2 dan verb 3-nya apa? Past tense dan apa ya? Past participle dari be to be apa? To be verb 1 SNA, verb 2 was verb 3 be. Nanti ini akan kita gunakan untuk membentuk pasif. Jadi to be verb 1 adalah SNA, to be verb 2 was to be verb 3 be. Nah, kira-kira to be digunakan subjek siapa? Is. Is, she, he, they. Kalau M, I. Kalau A, you, we, they. Terus siapa subjek yang menggunakan to be was? Nah, they, he, satu lagi I. Siapa yang menggunakan were? You, we, sama they. Ini itu untuk semua subjek. Kan menjadi pikir kita. Ini mengarahkan. Nah, bin itu mengarahkan ya. Bin leader. Memulai sudah punya kata start ya. Begin, began. Nah, kalau itu gigit. Mengikat. Lo. Melo. Beri. Membacakan atau mengatakan. Terus and then beri. Membangun. Membeli. Tadi kalau benih berarti sedang memakai benih. Catch. Yang ketiga. Sinarnya slash pemilih satu dia regular satu irregular slash pemilih bisa. Terus kita ambil yang familiar aja. Itu merayakan melakukan atau mengerjakan. Tes drive itu biasanya jatuh. Makan bisa memberikan umpan bisa. Kalau untuk hewan memberikan makan hewan. Mungkin itu bisa mengumpan memberikan umpan.
Sinonimnya banyak juga di saat kata kecil yang dialek dan ada kita bermaksud P ya bukan pai itu P ini P ya ya benar kan Surabaya pai riset kalau risetnya tadi penjual ya yang menjualkan berapa riset oke riba pengulang-ulang riba right berarti kalau saudara main kalau tadi suami saudara berbunyi bisa punya bunyi
Terus ada beberapa pengecualian itu adalah
menyakiti, melukai, memasukkan, misal ya, terus ada kata meracun, terus misal akuntasihkan, membaca ya, menyewakan, terus combination, itu bisa ya, split memecah, set mengatur, bisa split menyebarkan. Gak banyak sih sebenarnya ya, flip banyak.